Aku pernah berpikir bahwa rahasia adalah benteng terakhir yang tak tergoyahkan, hingga hari itu tiba dan semuanya runtuh seperti gelombang pasang di pantai Bali. Saat aku menyadari bahwa ponselku tertukar dengan milik kapten tim sepak bola kami, jantungku berdegup kencang seolah dunia akan hancur. Rahasiaku yang paling dalam, catatan hati tentang ketertarikanku pada pria, kini berada di tangannya. Dan yang lebih mengejutkan, saat aku membuka ponselnya, aku menemukan pesan-pesan rahasia yang membuatku terpaku. Dia juga menyimpan perasaan serupa, tapi dengan lapisan pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Aku, Rian, seorang mahasiswa biasa di Universitas Indonesia di Jakarta, selalu menyembunyikan identitasku. Di negeri ini, di mana budaya dan agama sering kali menjadi pagar besi bagi cinta yang berbeda, aku belajar bertahan dengan diam setiap hari. Aku berpura-pura, tertawa bersama teman-teman, tapi di dalam, ada badai yang tak pernah reda. Kenapa harus aku, gumamku dalam hati setiap malam, saat bayangan pria-pria yang kucinta diam-diam menghantui mimpi. Tapi hari itu, di lapangan sepak bola kampus, semuanya berubah. Kami sedang latihan rutin. Kapten tim yang kami panggil Kapten Arya adalah sosok yang dikagumi semua orang. Tinggi berotot dari latihan keras, dengan senyum yang bisa melelehkan es. Dia berasal dari keluarga kaya di Surabaya, tapi selalu rendah hati. Aku hanya pemain cadangan yang lebih sering duduk di bangku daripada berlari di lapangan. Setelah latihan dalam hiruk-pikuk ruang ganti, ponsel kami tertukar. Aku tak sadar hingga pulang ke kosan di kawasan Tanah Abang. Saat aku membuka ponsel itu yang kukira milikku, layar menyala dengan notifikasi pesan dari seseorang bernama Dadi. Arya, kapan kita bertemu lagi? Aku rindu malam itu di hotel. Jantungku berhenti. Apa ini? Aku scroll ke bawah, dan ada oto-oto intim, tapi tak vulgar, hanya pelukan, ciuman di pipi, tapi cukup untuk membuatku gemetar. Arya, kapten yang sempurna, ternyata menyukai pria. Dan Adi ini siapa? Pikiranku berputar liar. Ini bukan urusanku, kataku pada diri sendiri, tapi rasa penasaran bercampur iri hati membuatku terus membaca. Di sisi lain, aku tahu rahasiaku sendiri ada di ponselku. Catatan harian digital di mana aku curhat tentang Arya. Hari ini, saat dia tersenyum padaku, aku merasa dunia berhenti. Tapi dia tak akan pernah tahu karena aku hanyalah bayangan. Kalimat-kalimat seperti itu penuh emosi yang kutahan sejak lama. Bagaimana jika dia membacanya? Wajahku memerah hanya membayangkannya. Aku panik, berjalan mondar-mandir di kamar kecilku, dinding tipis yang seolah mendengar rahasiaku. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran tentang Arya dan Adi menghantuiku. Siapa Adi? Dari pesan-pesan, sepertinya dia teman lama Arya dari Surabaya. Mereka bertemu secara diam-diam, tapi ada nada ketakutan di pesan Adi, kita harus hati-hati, keluargamu tak akan mengerti. Aku merasa seperti pengintip, tapi juga seperti korban. Kenapa harus sekarang, gumamku? Aku ingat pertama kali bertemu Arya di audisi tim sepak bola. Dia menyambutku dengan tangan terbuka, mata coklatnya penuh kehangatan. Sejak saat itu, perasaanku tumbuh diam-diam, seperti akar pohon beringin yang menjalar tanpa terlihat. Pagi berikutnya, aku pergi ke kampus dengan hati berdebar. Aku harus mengembalikan ponsel ini tanpa dia curiga. Tapi saat aku tiba di lapangan, Arya sudah menunggu. Rian, ponselmu tertukar dengan punyaku, katanya dengan suara tenang, tapi matanya menghindar. Aku menyerahkan ponselnya, dan dia memberikan milikku. Saat jari kami bersentuhan, ada listrik yang mengalir. Terima kasih, gumamnya. Tapi aku tahu, dia pasti sudah membaca rahasiaku. Wajahku memerah, dan aku buru-buru pergi. Sepanjang hari, aku tak bisa fokus kuliah. Di kelas antropologi, dosen bicara tentang budaya Jawa dan nilai-nilai keluarga, tapi pikiranku melayang ke Arya. Apa yang dia pikirkan sekarang?
Apakah dia jijik? Atau rasa takut bercampur harapan membuat dadaku sesak. Aku ingat masa kecilku di desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayahku selalu bilang jadi pria sejati, Rian. Kata-kata itu seperti belenggu. Tapi sekarang dengan rahasia terbuka, aku merasa bebas sekaligus hancur. Sore itu Arya mengirim pesan, kita perlu bicara. Ketemu di kai dekat kampus. Jantungku berdegup kencang. Aku pergi dengan pikiran penuh konflik. Saat aku tiba, dia sudah duduk di sudut, memegang kopi hitam. Rian, aku baca catatanmu, katanya langsung, suaranya rendah. Aku memerah, ingin lari. Dan aku tahu kamu baca pesanku dengan Adi. Aku mengangguk, tak bisa bicara. Ini rumit, lanjutnya. Adi adalah masa laluku, tapi sekarang aku tak tahu. Percakapan itu membuka pintu. Arya cerita tentang perjuangannya, bagaimana keluarganya mengharapkan dia menikah dengan gadis pilihan mereka. Aku mencoba melupakan, tapi perasaan ini tak hilang. Aku mendengarkan, hati ikut teriris. Aku juga sama, kataku akhirnya. Tapi aku tak pernah berani. Saat itu mata kami bertemu, dan ada sesuatu yang lahir, ikatan yang rapuh tapi nyata. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Latihan sepak bola jadi alasan untuk bertemu. Kami bicara tentang mimpi, tentang Indonesia yang kadang keras pada kami. Kita seperti burung di sangkar emas, katanya suatu malam saat kami duduk di pinggir lapangan. Aku merasa jatuh cinta lebih dalam, tapi ada bayangan Adi yang mengganggu. Apa Adi masih ada, tanyaku dalam hati, tak berani ucapkan. Konflik mulai muncul saat teman-teman tim mulai curiga. Kenapa kalian sering berdua, tanya salah satu. Arya menjawab santai, tapi aku melihat ketegangannya. Di dalam, aku bertanya-tanya, apakah ini nyata atau hanya ilusi. Rasa cemburu pada Adi tumbuh, meski Arya bilang sudah putus. Dia masih kirim pesan, gumamku sendirian. Akhirnya, aku konfrontasi. Arya, apa Adi masih bagian dari hidupmu? Tanyaku di kai yang sama. Dia terdiam, lalu mengangguk. Dia mengancam akan bilang ke keluargaku jika aku tinggalkan dia sepenuhnya. Itu seperti pukulan. Pengkhianatan dari masa lalu yang menghantui sekarang. Aku marah, tapi juga kasihan. Kita harus hadapi bersama, kataku meski hati terluka. Pengkhianatan Adi seperti duri yang menusuk lebih dalam setiap hari. Aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana Arya terjebak dalam jaring masa lalunya, sementara perasaanku padanya semakin membara seperti api unggun di malam estial di Yogyakarta. Kenapa harus ada dia di antara kita, gumamku berulang kali, rasa cemburu bercampur takut kehilangan membuat dadaku sesak seolah ditindih batu besar dari Gunung Merapi. Arya dan aku mencoba bertahan. Kami bertemu diam-diam di taman-taman kecil di Jakarta, berbagi cerita tentang mimpi kami. Aku ingin jadi pelatih sepak bola profesional, katanya suatu sore, matanya berbinar. Aku tersenyum dan aku ingin jadi penulis, menceritakan kisah-kisah seperti kita. Tapi di balik senyum itu ada kegelisahan. Pesan dari Adi terus datang ke ponsel Arya, yang sekarang aku tahu sandinya. Jangan tinggalkan aku atau semuanya akan terbongkar, begitu isinya. Aku merasa seperti pencuri waktu, mencuri momen dengan Arya sementara bayangan Adi mengintai. Suatu hari, di latihan, Arya tampak lesu. Adi datang ke Jakarta, bisiknya padaku saat istirahat. Jantungku jatuh. Dia ingin bertemu, mengancam akan hubungi orang tuaku. Aku marah. Kenapa kamu tak lawan? Tanyaku dalam hati, tapi ucapanku lembut, aku di sini untukmu. Malam itu aku sendirian di kosan, pikiran berputar. Apakah aku cukup kuat? Atau aku hanya akan jadi korban berikutnya? Rasa tidak aman tumbuh, mengingatkan masa kecilku di mana aku selalu merasa berbeda, dialog teman karena terlalu lembut. Kami putuskan bertemu Adi bersama.
Di sebuah warung kopi di kawasan Blok M, Adi muncul, pria tampan dengan senyum licik, berpakaian rapi seperti pebisnis dari Surabaya. "Arya, lama tak jumpa," katanya, mengabaikanku. Arya tegang, "Apa maumu?" Adi tertawa, "Kamu tahu. Kembalilah atau keluargamu tahu semuanya." "Aku tak tahan, kau pengkhianat," seruku. Adi melirikku, "Siapa kamu?" "Pacar barunya." Kata itu membuat wajahku memerah, tapi juga bangga. Pertengkaran itu memuncak. Adi mengungkap rahasia lama, dia dan Arya pernah berjanji selamanya, tapi Arya meninggalkannya karena tekanan keluarga. "Kau yang khianati aku dulu," kata Adi. Arya terdiam, matanya penuh penyesalan. "Aku merasa dikhianati juga, kenapa Arya tak cerita lengkap?" "Kau bohongi aku," gumamku dalam hati saat kami pulang. Di jalan, Arya memegang tanganku, Rian. Aku takut kehilanganmu." Tapi kepercayaan retak. Hari-hari berikutnya, konflik dalam diriku semakin hebat. Aku mulai menjauh, tak jawab pesan Arya. "Apakah ini layak?" tanyaku pada cermin. Di kampus, aku lihat Arya dari kejauhan, tampak murung. Teman-teman mulai gosip, kapten lagi bermasalah cinta. Aku ingin lari ke pelukannya, tapi rasa sakit hati menghalangi. Pengkhianatan ini terlalu dalam, pikirku. Akhirnya, Arya datang ke kosanku malam-malam. "Rian, bicara denganku," pintanya. Aku buka pintu, matanya merah. Adi sudah pergi, aku blokir dia. Tapi aku tahu aku salah. Kami duduk, dan dia cerita semuanya, bagaimana Adi memanipulasi dia sejak SMA, menggunakan rahasia untuk mengikat. "Aku mencintaimu, Rian. Bukan dia." Kata itu membuat hatiku meleleh, tapi juga sakit. "Bagaimana aku percaya?" tanyaku. Percakapan itu penuh air mata. Aku cerita tentang ketakutanku sendiri, tentang bagaimana masyarakat Indonesia sering menolak kami. "Kita seperti ombak yang tak pernah tenang," kataku. Arya memelukku, pelukan hangat, penuh janji. "Kita hadapi bersama," bisiknya. Saat itu perasaanku bercampur, cinta, takut, harapan. Tapi pengkhianatan Adi meninggalkan luka. Beberapa minggu kemudian kami mencoba bangun kembali. Kami pergi ke Bogor, ke kebun raya, berjalan di bawah pohon-pohon tinggi. "Ini seperti awal baru," katanya. Aku tersenyum, tapi di dalam ada keraguan. "Apa jika ada pengkhianat lain?" gumamku. Tapi cinta kami tumbuh, seperti tanaman di musim hujan. Tapi konflik tak berhenti. Keluarga Arya mulai curiga. Ibunya menelepon, "Arya, kapan bawa calon istri?" "Dia bohong, belum, Bu." Aku mendengar, hati teriris. Aku tak layak, pikirku. Rasa rendah diri membesar, membuatku semakin tertutup. Suatu malam, di pesta tim sepak bola, semuanya memuncak. Seorang teman mabuk, "Kapten, gosipnya kamu suka cowok." Arya panik, menyangkal keras. Aku di sudut, mendengar, merasa dikhianati lagi. "Dia malu padaku?" tanyaku dalam hati. Aku pergi, air mata mengalir. Arya mengejar, "Rian, tunggu." Di jalan gelap, kami bertengkar. "Kenapa kamu sangkal?" seruku. "Aku takut, Rian." "Keluargaku, timku," jawabnya. "Lalu aku apa?" tanyaku, suara pecah. Saat itu kami saling memandang penuh emosi. "Kau segalanya," katanya akhirnya, menarikku ke pelukan. Malam itu kami janji untuk lebih kuat. Tapi luka pengkhianatan masih ada, membuat hubungan kami seperti kapal di badai. Aku tidur dengan pikiran penuh, apakah ini akan bertahan? Luka dari pengkhianatan Adi dan penyangkalan Arya seperti racun yang merembes perlahan, membuat setiap napasku terasa berat seolah menghirup udara lembab di hutan Sumatera. "Kenapa cinta ini harus penuh duri?" gumamku setiap malam, rasa sakit hati bercampur cinta yang semakin dalam, seperti sungai yang mengalir deras tapi penuh batu karang. Aku merasa hancur,
tapi tak bisa lepas dari Arya. Dia seperti matahari yang menerangi kegelapanku meski kadang membakar. Setelah pertengkaran di pesta, kami mencoba memperbaiki. Arya lebih terbuka, cerita tentang tekanan dari keluarganya di Surabaya. Ayahku ingin aku nikah tahun depan, katanya suatu hari di kai aurit kami. Aku terdiam, lalu kita, tanyaku, suara gemetar. Aku akan lawan janjinya, tapi matanya penuh keraguan. Di dalam, aku bertanya-tanya, apakah janji ini kosong seperti janji Adi dulu? Konflik internalku semakin hebat. Aku mulai ragu pada diri sendiri. Apakah aku pantas dicinta, pikirku, mengingat masa lalu di mana aku ditolak teman karena berbeda. Di kampus, aku hindari Arya, tapi dia selalu cari aku. Rian, jangan menjauh, pesannya. Aku balas dingin, tapi hati panas. Suatu hari, Adi muncul lagi melalui pesan anonim ke ponselku. Arya milikku, mundur atau aku bongkar semuanya. Jantungku berhenti. Aku tunjukkan ke Arya, dia marah. Ini harus dihentikan, katanya. Kami lapor ke polisi siber, tapi di Indonesia, kasus seperti ini rumit. Kita tak punya bukti kuat, kata petugas. Aku merasa tak berdaya, kenapa dunia ini begitu kejam pada kita. Malam itu aku sendirian menangis. Tuhan, kenapa aku seperti ini, doaku. Rasa putus asa membesar, seperti gelombang tsunami yang menghantam pantai Aceh. Arya datang memelukku. Kita kuat bersama, bisiknya. Pelukan itu hangat, tapi luka masih sakit. Hubungan kami semakin dalam, tapi penuh gejolak. Kami pergi ke Bandung, liburan singkat. Di sana, di bawah dingin pegunungan, kami bicara hati ke hati. Aku tak bisa hidup tanpamu, katanya. Aku menangis, tapi pengkhianatanmu. Dia minta maaf berulang. Saat itu, cinta kami seperti api yang menyala kembali, tapi angin kencang mengancam. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Teman tim Arya yang curiga mulai sebarkan gosip. Kapten Gai, bisik-bisik mereka. Arya panik, Rian, aku harus bohong. Aku marah lagi. Kau khianati aku lagi. Pertengkaran hebat terjadi di apartemennya. Aku takut kehilangan segalanya, serunya. Termasuk aku, tanyaku, air mata mengalir. Dia terdiam lalu peluk aku erat. Tidak, kau yang terpenting. Tapi rasa sakit itu membesar. Aku mulai depresi, tak makan, tak tidur. Ini terlalu berat, gumamku. Di kelas, aku tak fokus, nilai turun. Dosen tanya, ada masalah, Rian? Aku geleng, tapi dalam hati berteriak. Puncaknya saat keluarga Arya datang ke Jakarta. Mereka ingin kenalkan gadis untuknya. Arya cerita padaku, aku harus pura-pura. Aku hancur. Pergilah, khianati aku sepenuhnya, seruku melalui telepon. Dia menangis, jangan, Rian. Malam itu aku putuskan pergi. Aku kemas barang, ingin pulang ke desa. Tapi Arya datang, menghalangi. Jangan tinggalkan aku, pintanya, lututnya gemetar. Kami bertengkar lagi, penuh emosi. Kau selalu pilih mereka daripada aku, kataku. Karena aku takut, jawabnya. Akhirnya, kami duduk, saling curhat. Arya cerita tentang masa kecilnya, ditekan jadi pria sempurna. Aku cerita tentangku, selalu merasa sendirian. Kita sama, Rian, katanya. Saat itu pengampunan lahir, tapi luka masih ada. Beberapa hari kemudian, Adi hubungi lagi, kali ini ke keluarga Arya. Anakmu Gai, pesannya dengan bukti. Keluarga Arya marah besar. Ayahnya datang, memukul Arya. Aku tahu dari telepon, Rian, tolong. Aku pergi ke rumahnya, lihat Arya babak belur. Ini salahku, gumamnya. Aku peluk dia, tidak, ini ujian kita. Keluarga Arya tolak kami. Pergi dari sini, kata ayahnya. Kami pergi bersama ke kosanku. Saat itu, cinta kami diuji sejati.
Kita mulai dari nol, kataku, air mata campur bahagia. Tapi emosi semakin berat. Aku merasa bersalah karena kau kehilangan keluarga. Arya jawab, tidak, karena kebenaran. Malam-malam berikutnya penuh air mata, tapi juga kedekatan. Rasa bersalah atas kehancuran keluarga Arya seperti beban batu granit dari Borobudur, menindih jiwaku setiap detik, membuatku bertanya-tanya apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan yang menyakitkan ini. Kenapa aku yang membawa malapetaka, gumamku berulang, air mata mengalir tak henti seperti hujan monsun di Jakarta, campuran cinta dan penyesalan yang semakin membara, menggerogoti hatiku dari dalam. Setiap malam, bayangan ayah Arya yang marah menghantui, membuatku merasa seperti pengkhianat terbesar. Setelah kejadian itu, kami tinggal bersama di kosan kecilku. Arya kehilangan dukungan keluarga, harus kerja paruh waktu di KAI. Ini sementara, katanya, tapi matanya penuh kesedihan. Aku lihat dia berubah, lebih pendiam, lebih rapuh. Makan aku, kataku setiap hari. Dia peluk aku, ini pilihan kita. Konflik dalam diriku memuncak. Aku mulai mimpi buruk, Adi tertawa, keluarga Arya menolak, dan Arya meninggalkanku. Bangun dengan keringat dingin, aku peluk Arya erat. Jangan pergi, bisikku. Dia jawab, selamanya bersamamu. Tapi keraguan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Di tim sepak bola, gosip menyebar. Kapten diganti, Arya diusir. Mereka tak mau orang seperti kita, katanya pahit. Aku marah pada dunia, kenapa Indonesia tak beri ruang. Di dalam, aku salahkan diri, jika tak ada aku, dia masih kapten. Suatu hari, Arya sakit, demam tinggi. Aku rawat dia, buat bubur ayam seperti ibuku dulu. Saat itu, emosi meluap. Aku tak pantas, Arya. Pulanglah ke keluargamu. Dia pegang tanganku, tidak, kau keluargaku sekarang. Air mataku jatuh ke bahunya. Tapi pengkhianatan lama muncul lagi. Adi kirim email ke universitas dengan bukti. Dekan panggil aku, ini bisa rusak reputasimu. Aku panik, ini itnah. Tapi hati hancur. Arya tahu, marah besar. Aku akan hadapi Adi, katanya. Kami pergi ke Surabaya, konfrontasi Adi. Di rumahnya, Adi tersenyum sinis. Kalian hancurkan hidupku, sekarang giliran kalian. Pertengkaran hebat, Arya pukul Adi, aku halangi. Cukup, seruku. Adi tertawa, kalian tak akan menang. Kami pulang dengan luka baru. Di kereta pulang, Arya menangis. Ini terlalu berat, Rian. Aku peluk dia, kita bertahan. Tapi di dalam, aku retak. Apakah ini akhir? Kembali ke Jakarta, keluarga Arya hubungi. Ibunya minta maaf, kami salah. Tapi ayahnya keras. Arya pilih aku tak kembali. Rasa bersalahku membesar, karena kau kehilangan semuanya. Malam-malam penuh air mata. Aku depresi berat, tak bisa makan. Arya rawat aku, kau yang kuatkan aku dulu, sekarang giliranku. Emosi kami seperti lautan yang bergolak, penuh badai. Akhirnya, kami putuskan cerita ke teman dekat. Beberapa tolak, tapi yang lain dukung. Kalian berani, kata satu. Itu beri harapan, tapi luka masih dalam. Suatu malam, Arya usul, mari kita mulai bisnis kecil, tinggalkan masa lalu. Aku setuju, tapi hati berat. Apakah kita bisa? Konflik klimaks saat ayah Arya datang ke Jakarta. Pulanglah, Arya, katanya. Arya jawab, tidak, aku cinta Rian. Ayah marah, ini dosa. Aku berdiri di depan, ini cinta, Pak. Pertengkaran penuh emosi, ayah pergi dengan hati hancur. Malam itu, Arya menangis hebat. Aku kehilangan ayah. Aku peluk, aku di sini. Rasa sakit kami mencapai puncak, seperti letusan gunung berapi. Tapi dari abu itu kami bangun.
kami mulai hidup baru dengan dukungan kecil dari teman. Cinta kami semakin kuat meski penuh luka. Puncak rasa sakit dari penolakan ayah Arya seperti pedang yang menusuk jantungku berulang kali, membuat setiap hembusan napas terasa seperti jeritan diam di tengah keramaian pasar malam di Medan, di mana air mata tak terlihat tapi terasa begitu nyata. Kenapa aku yang jadi penyebab segala kehancuran ini? Jerit hatiku setiap detik, campuran penyesalan, cinta, dan keputusasaan yang membakar jiwa seperti api neraka dalam upacara tradisional Bali. Tak ada jalan keluar kecuali menghadapinya. Aku merasa seperti mayat hidup, tapi Arya, dengan segala lukanya, jadi satu-satunya cahaya yang kugenggam erat. Setelah pertengkaran dengan ayahnya, Arya jatuh ke lubang hitam. Dia tak bicara berhari-hari, hanya menatap langit-langit kosan. Aku rawat dia, tapi sendiri aku hancur. Ini salahku, gumamku saat mandi, air campur air mata. Di mirror, aku lihat wajah pucat, mata bengkak. Kenapa Tuhan biarkan ini? Suatu pagi, Arya bangun, peluk aku erat. Ma, Rian. Aku tak mau kehilanganmu juga. Kami menangis bersama, emosi meluap seperti banjir di Jakarta. Kita harus lawan, katanya. Tapi Adi belum menyerah, dia sebarkan foto kami di media sosial. Gosip menyebar, teman-teman menjauh. Kalian najis, komentar satu. Aku depresi berat, ingin bunuh diri. Akhirkan saja, pikirku di atap kosan, angin malam menusuk. Tapi bayangan Arya hentikan aku. Aku turun, cerita padanya. Dia menangis, jangan, Rian. Kau alasku bertahan. Kami cari bantuan ke komunitas di Jakarta. Di sana, kami bertemu orang-orang seperti kami, cerita perjuangan. Kalian tak sendirian, kata satu. Itu beri kekuatan, tapi luka masih berdarah. Konflik memuncak saat universitas panggil kami. Ini melanggar etika, kata dekan. Arya di drop out, aku diskors. Ini akhir, gumam Arya. Aku marah pada dunia, kenapa kami dihukum karena cinta. Malam itu, kami bertengkar hebat. Semua karena Adi dan karena kau tak lawan dari awal, seruku. Arya balas, kau juga tak berani keluar duluan. Kami saling tuding, air mata berlinang. Tapi akhirnya, kami peluk, Ma. Dari situ, kami putuskan pindah ke Bali, mulai baru. Di sana, di tengah pantai dan sawah, kami bangun usaha kecil, Kaira Mahug. Ini mimpi kita, katanya. Tapi perjalanan penuh air mata. Di pesawat, aku menangis, aku takut gagal. Di Bali, kami hadapi diskriminasi. Tetangga gosip, mereka pasangan sesama. Tapi kami bertahan, dukung satu sama lain. Emosi semakin dalam, cinta kami seperti samudra, penuh gelombang tapi abadi. Suatu hari, ayah Arya hubungi. Aku rindu anakku. Arya menangis, datanglah, Pah. Ayah datang, lihat kami bahagia. Makan ayah, katanya pelan. Rekonsiliasi lahir, penuh air mata. Tapi Adi muncul lagi di Bali. Kalian tak bisa lari, katanya. Kami lawan, rekam ancamannya, lapor polisi. Adi ditangkap. Kemenangan itu pahit, tapi lega. Sekarang, emosi kami mencapai Enit, cinta yang teruji, penuh luka tapi indah. Enit emosi dari semua pengorbanan dan air mata seperti ledakan bintang di langit malam Lombok, menerangi jiwa kami dengan cahaya harapan yang begitu menyakitkan namun menyembuhkan. Membuatku bertanya dalam isak tangis apakah semua penderitaan ini layak untuk cinta yang kini terasa seperti takdir ilahi. Kenapa harus melalui neraka untuk sampai surga? Jerit hatiku berulang, campuran sukacita, penyesalan abadi, dan cinta yang membara seperti estial cap gomeh di Chinatown, Jakarta, di mana setiap detik terasa seperti akhir dunia tapi juga awal yang baru. Aku merasa hidup kembali, tapi luka-luka itu jadi bekas yang mengingatkan betapa rapuhnya hati manusia. Di Bali, kai kami berkembang. Pelanggan datang banyak dari komunitas LB. Kalian inspirasi, kata mereka.
Arya tersenyum, tapi matanya masih menyimpan bayangan masa lalu. Aku peluk dia setiap malam, kita menang. Tapi di dalam, aku masih menangis untuk luka yang tak pernah sembuh total. Ayah Arya mulai datang sering. Aku belajar menerima, katanya. Rekonsiliasi penuh emosi, kami makan bersama, cerita masa kecil. Makan ayah, nak, katanya pada Arya. Arya menangis, aku cinta ayah. Aku di samping, air mata mengalir, ini mukjizat. Tapi kenangan Adi masih menghantui. Suatu malam, Arya mimpi buruk, bangun menjerit. Dia kembali. Aku tenangkan, sudah berakhir. Emosi kami seperti roller coaster, naik turun. Kami putuskan menikah secara simbolis di pantai Kuta. Di bawah matahari terbenam, kami bertukar cincin. Selamanya, janjiku. Arya jawab dalam suka duka. Teman-teman datang dukung kami. Saat itu, air mata bahagia mengalir, tapi campur rasa sakit masa lalu. Tahun berlalu, kami adopsi anak yatim bukan secara resmi, tapi rawat seperti anak sendiri. Ini keluarga kita, kata Arya. Aku lihat dia bahagia, tapi kadang murung. Aku rindu masa lalu, katanya. Aku paham, tapi sekarang lebih baik. Konflik terakhir muncul saat media sorot kami. Pasangan gay sukses di Bali. Banyak dukungan, tapi juga hujatan. Kalian dosa, komentar netizen. Aku depresi lagi, kenapa tak pernah tenang. Arya pegang aku karena kita pelopor. Akhirnya, kami tulis buku tentang kisah kami. Rahasia yang tertukar, judulnya. Buku laris, inspirasi banyak orang. Kalian beri harapan, kata pembaca. Emosi mencapai puncak, kami menangis bahagia di peluncuran. Sekarang di usia tua, kami duduk di teras kai, memandang laut. Terima kasih atas semuanya, kata Arya. Aku jawab, cinta kita abadi. Kematian datang pelan, tapi kami pergi bersama, tangan bergandengan. Kisah kami jadi legenda, cinta yang menang atas pengkhianatan, diskriminasi, dan luka. Personel, tapi memberi harapan pada generasi baru di Indonesia.